warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are fine. Semoga kalian baik-baik saja ya. Kira-kira sudah siap belum untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang label. Apa itu label? Kita simak videonya berikut ini. Check it out. Welcome back to English lesson with me, and today we will learn about label. What is label? Apa sih label itu? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi, label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Biasanya nanti kalau kalian membeli suatu barang, ada itu di bagian belakangnya. The purpose of a label. Apa sih tujuan kok harus ada sebuah label di dalam suatu produk itu? The first one, to give detailed information about a product. Memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. The second one, to avoid negative effect of the product. Menghindarkan kita dari efek negatif produk tertentu. The third one, to know the nutrition facts. Mengetahui nilai gizi. Number 4, to choose which product is safe for us. Memilih produk yang aman. And the last one, to get the safe feeling in consuming the product. Jadi tujuan adanya label itu yang utama adalah memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Jadi kalau kita sudah tahu informasi rincinya, itu akan menghindarkan kita dari efek negatif dari produk itu. Kita juga akan tahu nilai gizinya, jadi ketika kita memilih suatu produk, kita akan merasa aman. Pada saat mengkonsumsi pun kita juga akan merasa aman, karena kita sudah tahu gizinya dan efek dari produk yang kita beli tadi. Where can we find label? Di mana bisa kita temukan label itu? Ada 3 tempat yang biasa kita temukan sebuah label. Yang pertama, itu pada food, pada makanan. Contohnya seperti ini, KitKat. Kalian sudah tahu kan ya, KitKat. Kalau kalian beli KitKat, nanti di bagian belakang bungkusnya itu bisa kalian temukan label. The second one, drink. Jadi di dalam produk minuman. Contohnya, ini saya beri contoh Minute Maid. Jadi kalau kalian nanti beli ya, silakan dilihat itu di bagian belakangnya seperti gambar ini. Dan yang terakhir adalah medicine. Medicine itu obat. Contohnya ini Augmentin. Jadi kalau kamu beli obat, biasanya sudah tertera itu di bagian belakang bungkusnya atau mungkin di dalam boxnya, di dalam kotak dari obat tersebut. And now, let's check about information or features in the label. Apa saja informasi atau fitur yang ada di dalam sebuah label? Yang pertama, dalam sebuah label, nanti akan kalian temukan yang namanya name or brand of the product. Nama produknya apa? Atau merek dari produk tersebut apa? Second one, description of the product. Jadi, deskripsi dari produk itu apa? The third one, amount or content. Jadi jumlah isi dalam kemasannya. Biasanya dalam mililiter ataupun gram atau berapa bungkus. Number 4, direction to serve or use. Petunjuk penyajian atau penggunaan. Number 5, direction to store. Petunjuk penyimpanannya seperti apa. And number 6, the nutrition facts, kandungan atau nilai gizi yang terdapat dalam produk tersebut. Dan yang terakhir adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nanti kalian bisa cek sendiri kalau membeli suatu barang, silahkan dicek. Biasanya ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. And now I'll give you an example of a label. Ini saya beri contoh ya, satu buah label. Ini adalah breakfast cereals ya. Kita cek bersama breakfast cereals yang saya beri tanda kotak merah itu bagian apa? Nah, ternyata itu adalah name of product. Jadi nama produk dari label ini. Yang kedua yang saya beri kotak merah lagi adalah bagian description. Jadi deskripsi dari produk breakfast cereal ini. Kotak berikutnya ada kata nutrition information, berarti dia masuk kategori nutrition facts atau nilai gizi dari produk ini. Yang berikutnya ada use by,
Ya, coba dicek ya. Use by itu masuk kategori expiration date atau tanggal kadaluarsa. Jelas ya, ada angka 01/12/2010, berarti dia harus digunakan sebelum tanggal tersebut ya. Jadi kalau kalian mengkonsumsinya setelah tanggal itu, berarti produknya sudah kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah net weight-nya, berarti dia masuk kategori amount atau jumlah. Now, let's check example 2. Contoh yang kedua, ini saya beri satu buah drug facts, berarti obat ya. Kita cek bersama yang saya beri tanda merah, ada kata directions di situ, berarti dia masuk direction to use, berarti cara penggunaannya. Dan yang berikutnya, kotak merah berikutnya ada keep out of reach of children, berarti dia masuk di direction to store, berarti cara menyimpannya. Next. Sentences exist in the label. Jadi kalimat-kalimat yang sering muncul dalam suatu label. Kita bahas bersama. Saya berikan beberapa contoh kalimat yang sering kalian temukan dalam label. The first one, shake well before use. Jadi kocok dahulu sebelum digunakan. Ada lagi keep refrigerated. Jadi harus disimpan di lemari es. The next one, store in a dry cold place. Jadi simpan di tempat yang sejuk. Next ada keep away from children's reach. Jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak. Next ada replace cap after use. Tutup kembali setelah digunakan. Ada juga for external use only. Hanya untuk pemakaian luar. Ada lagi by physician prescription only. Berarti hanya dengan resep dokter. And the last one, seek medical help if swallowed. Jadi segera ke dokter jika tertelat. Itulah beberapa kalimat yang akan kalian temukan dalam suatu label. Demikian tadi penjelasan materi kita hari ini tentang label. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, silahkan kembali ke Google Classroom dan kerjakan kuis yang ada di sana. Jangan lupa tandai sebagai selesai ya. Saya tunggu sampai dengan hari ini. Nah, cukup sekian anak-anak penjelasan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliska juara.